Wah, suaranya kok masih lemes banget ya? Oh iya, masih pagi ya? Oke, walaupun masih pagi, tapi kita mau tetap semangat puji nama Tuhan. Ayo, semuanya kalau Kamelin bilang Laskar Kristus, bangkit berdiri dan katakan Yesus, Yesus, yes! Bisa? Oke, yuk. 1, 2, 3. Laskar Kristus, Yesus, Yesus, yes! Luar biasa, mantap. Oke, adik-adik, saatnya kita akan beribadah. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKO Kristus Raja. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan saat ini kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik yang sudah duduk di depan laptop maupun handphone, yang sudah pegang Alkitab, sekarang yuk kita mau bersikap baik, kita mau bersikap rapi, kita mau bersaat teduh dulu. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan yang pimpin ibadah ini awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya saat teduh dimulai. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom kak. Mantap. Laskar Kristus, Yesus, Yesus, ya. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau perkatakan yang baik dari terbit matahari sampai hingga dia terbenam. Kita mau katakan kasihnya yang tidak pernah berubah. Katakan dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Stop. Tunggu. Adik-adiknya masih kurang semangat nih, Kamelin dengar. Udah gitu kakak-kakaknya juga belum semangat. Kita mau nyanyiin ini tuh dengan semangat, gak boleh loyo-loyo, oke? Oke, harus pakai gerakan. Kalau dari terbit artinya dari sebelah sini tangannya kebuka ke sebelah kanan. Kalau terbenam dan ia pun pulang tertutup tangannya. Baik, bisa ya? Yuk, kita mau yakin ini dengan semangat, artinya dengan cepat, gak boleh lemas-lemas. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan dengan keras, puji Dia, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita masih mau bernyanyi karena kita udah katakan dari terbit matahari kita mau puji nama Tuhan. Nah, sekarang siap-siap, kita mau siap jalan sama Yesus. Oke? Katakan jalan serta Yesus. Siap-siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan dari awal sekali lagi. Jalan
kita udah katakan mau puji nama Dia dari terbit matahari sampai terbenamnya, lalu kita juga udah katakan kita mau jalan serta Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk dulu. Nah, oke. Sekarang duduk yang rapi, karena kita mau memulai ibadah. Duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Seperti Kamelin, ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan. Tuhan sudah izinkan kami untuk beribadah bersama-sama walaupun masih dalam secara YouTube Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa akan ada hari yang baik di mana Tuhan boleh mempertemukan kami satu dengan yang lainnya untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami mengucap syukur kami masih sehat Tuhan sampai pada saat ini karena semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan di hari-hari yang akan datang Tuhan tetap memberkati kami supaya Tuhan, kami dan papa mama dan semua keluarga bisa beribadah, datang melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini Kamelin yang akan membawakan lagu-lagu pujian, Kak Navala juga yang akan membawakan firman Tuhan, juga Kak Citra dan Kak Andika yang membantu dalam ibadah ini, supaya Tuhan Engkau berkati dan supaya Engkau juga mengindahkan pelayanan ini untuk dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita udah puji nama Tuhan. Kalau gitu kita belum, apa coba? Kita belum kasih ucapan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang bertambah usianya 1 tahun di tahun ini. Oke, siapapun adik-adik yang sedang berulang tahun dan kakak sekolah minggu tentunya mungkin papa mama juga ada, kita mau nyanyikan bersama selamat hari jadi. Yuk. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi teman. Jadi teman, Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi teman, Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap. Oke, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Semoga sehat selalu dan sekolahnya semakin pintar. Oke? Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa itu. Kira-kira siapa ya? Tadi sih Kamelin sempat sebutin sih siapa yang bakal bawa firman Tuhan hari ini. Nah, gak usah pakai clue lah ya. Pokoknya cowok. Ya, kakak guru sekolah minggu cowok, salah satunya juga yang ganteng lah, tapi gak ganteng-ganteng banget. Oke, kalau gitu kita mau angkat pujian Allah itu baik, karena Allah udah kasih firman-Nya, udah kasih firman-Nya melalui Alkitab supaya kita bisa belajar untuk sama seperti apa yang Tuhan mau. Yuk kita mau katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Wow.
berikan, menyatakan kebaikannya padaku. Bersama-sama kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Katakan bersama-sama, luar biasa. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, karena Naval akan pimpin kita dalam berdoa. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kanafal di hari Minggu yang indah ini. Nah adik-adik, kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur terima kasih. Bapa telah menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami sehingga kami boleh sama-sama berkumpul lagi untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarpun kami banyak keterbatasan dalam ibadah sekolah minggu, tapi kami mau yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam dan pesan Tuhan selalu akan tersampaikan ke dalam hidup kami. Berkati Kanafal dalam membawakan firman pada hari ini, biar adik-adik pun bisa fokus mendengarkan dan apa yang Tuhan sampaikan pada kami boleh menjadi berkat buat kehidupan kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhanku, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau bawain firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kakak mau nanya, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo, pasti semuanya sudah nonton dong. Kira-kira minggu lalu itu siapa ya yang bawain firman Tuhan? Siapa ayo? Iya, benar sekali, Kak Desi. Nah, kemarin Kak Desi itu membawakan firman-Nya itu tentang apa adik-adik? Apa? Benar sekali, tentang mimpi. Nah adik-adik, kemarin Kak Desi bermimpi bagaimana? Iya, Kak Desi pada waktu itu, pada kemarin minggu lalu, Kak Desi bermimpi bagaimana Kak Desi sudah bisa kembali ke sekolah, kemudian bisa balik lagi ke gereja untuk sekolah minggu bersama teman-teman yang lainnya ya. Sama satu lagi, udah bisa bebas jalan-jalan di mall, restoran, ataupun tempat rekreasi lainnya. Nah, pasti adik-adik juga pengen dong yang seperti itu. Kita terus berdoa ya, agar pandemi COVID ini cepat selesai. Nah, karena kemarin Kak Desi bercerita tentang mimpi, mimpinya tentang siapa? Tentang Bapak Yusuf. Benar sekali adik-adik, bercerita tentang bagaimana Bapak Yusuf bermimpi. Tapi pada minggu ini kita mau bercerita lagi tentang Bapak Yusuf. Tapi tidak dengan mimpinya Bapak Yusuf lagi ya, tapi tetap berhubungan dengan mimpi. Nah kali ini kira-kira bermimpi, siapa yang bermimpi dan mimpi tentang apa ya adik-adik? Nah untuk lebih jelasnya atau kita mau lebih dalam lagi untuk apa yang dalam firman Tuhan katakan pada hari ini, kita mau sama-sama buka ayat Alkitab dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Nah adik-adik mungkin bisa pause dulu video Kanafal dan adik-adik boleh baca dulu biar kita sama-sama ngerti nih apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Ya. Oke, adik-adik pasti sudah baca kitab semua ya, dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 36, di mana diceritakan tentang siapa? Benar sekali, tentang Raja Firaun adik-adik. Nah, pada zaman dahulu di kerajaan Mesir ada seorang raja yang bernama Raja Firaun. Nah, pada suatu ketika sama nih seperti Kak Desi pada waktu itu, Firaun bermimpi dalam tidurnya adik-adik. Ketika Bapak Firaun tertidur, dia bermimpi. Dan apa ayo mimpinya Bapak Firaun? Ayo, tadi sudah baca kan? Iya, Bapak Firaun pada saat itu bermimpi tentang ada 7 ekor lembu adik-adik. Jadi pada saat itu Bapak Firaun tidur ya adik-adik. Tidur,
kemudian dia bermimpi sedang berada di pinggir sungai Nil adik-adik. Nah, ketika dia berada di sungai Nil itu, di pinggir sungai Nil tersebut, tiba-tiba keluar 7 ekor lembu yang gemuk, sehat, badannya bagus, dan mereka sedang makan rumput di pinggir sungai Nil adik-adik. Kemudian keluar lagi 7 ekor lembu adik-adik, tapi berbeda dengan 7 ekor yang sebelumnya. 7 ekor yang kedua ini itu keluar dari sungai Nil dengan kondisi badan yang kurus, kulit berbalut dengan tulang, kemudian rupanya buruk. Wah, pokoknya jelek deh adik-adik. Nah, kemudian di dalam mimpi tersebut 7 ekor lembu yang buruk, yang jelek, yang kurus itu tiba-tiba memakan 7 ekor lembu yang gemuk adik-adik. Wah, tapi yang anehnya adik-adik, ketika 7 ekor lembu yang kurus tersebut, yang jelek tersebut memakan lembu yang baik, lembu yang sehat, tidak terjadi apa-apa dan lembu yang jelek itu tidak berubah jadi gemuk adik-adik. Wah, ada apa nih ya? Kemudian akhirnya Bapak Firaun terbangun dari mimpinya. Wah, dia bingung. Apa ya maksud dari mimpinya? Kemudian hari berlalu, kemudian pada saat Bapak Firaun tertidur kembali di hari berikutnya, tiba-tiba Bapak Firaun bermimpi lagi adik-adik. Nah, kira-kira mimpinya apa yo? Ayo, yang tadi sudah baca, tahu dong pasti mimpinya seperti apa? Benar sekali adik-adik, mimpinya yang kedua dari Bapak Firaun adalah Bapak Firaun bermimpi ada 7 bibit atau bibit dari gandum itu tumbuh 7 tuas bibit yang bagus, yang ada isinya, dan kemudian tiba-tiba tumbuh lagi 7 bibit gandum yang kosong, yang tidak baik, yang layu, sama seperti yang tadi adik-adik. Nah, tiba-tiba 7 bibit yang buruk tersebut memakan dari 7 bibit gandum yang bagus tadi adik-adik. Nah, di situ Bapak Firaun terbangun kembali. Wah, ada apa nih? Apa yang terjadi dan apa maksud dari mimpi Bapak Firaun ini? Nah, adik-adik, kemudian Bapak Firaun karena penasaran dengan mimpinya, dia memanggil semua ahli atau imam-imam atau orang-orang yang pintar untuk datang ke kerajaannya dan mengartikan mimpinya adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Semua ahli tidak mengerti apa maksud dari mimpi Bapak Firaun adik-adik. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang Bapak Firaun mimpikan. Wah, Bapak Firaun bingung. Kemudian pada suatu saat dia memanggil kepala dari salah satu kepala perjamuan adik-adik atau kepala dari koki adik-adik. Nah, kepala koki itu pada saat itu juga pernah bermimpi adik-adik. Jadi dia menceritakan nih kepada Bapak Firaun. Bapak Firaun, aku juga pernah bermimpi. Dan mimpi tersebut diartikan atau diartikan oleh satu pemuda yang luar biasa pada saat itu. Dan Bapak Firaun mau nggak dengar dari penjelasan pemuda tersebut? Dan adik-adik tahu siapa pemuda tersebut? Benar sekali adik-adik. Pemuda tersebut adalah Bapak Yusuf adik-adik. Nah adik-adik, untuk lebih jelasnya kakak punya video lengkapnya. Kita mau nonton video dulu, nanti kita bahas lagi adik-adik. Kita nonton dulu, ini videonya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu
memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah adik-adik, gimana tadi videonya? Sesuai dengan yang ada di Alkitab kan adik-adik? Di mana di situ ada Bapak Firaun, ada mimpinya Bapak Firaun, ada 7 lembu dan 7 bibit gandum. Kemudian ada Bapak Yusuf yang membacakan atau mengartikan mimpinya Bapak Firaun adik-adik atau Raja Mesir pada saat itu. Apa artinya dari mimpi Bapak Firaun itu? Ya, Yusuf pada waktu itu mengartikan di situ ada 7 lembu dan diartikan oleh Bapak Firaun atau Bapak Yusuf pada saat itu yaitu 7 kelimpahan adik-adik. Jadi 7 lembu yang sehat itu diartikan sebagai kelimpahan, ada 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Kemudian apa artinya 7 lembu yang kurus dan yang jelek? Itu mengartikan, Bapak Yusuf mengartikan itu sebagai 7 tahun
kelaparan adik-adik. Dan itu akan terjadi di tanah Mesir. Dan yang hebatnya dari Bapak Yusuf apa yo? Biarpun Bapak Yusuf ditunjuk dan diminta tolong oleh Bapak Firaun pada saat itu bahwa dia punya keahlian untuk menafsirkan mimpi, tapi Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Dia mengatakan ini adalah pesan dari Tuhan yang ditunjukkan kepada bangsa Mesir, adik-adik. Nah, kemudian diartikan juga ada 7 bibit gandum dan juga 7 bibit gandum yang baik dan 7 bibit gandum yang tidak baik. Itu sama adik-adik artinya. Ada 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir dan yang buruk 7 tahun kelaparan di tanah Mesir. Nah, pada saat itu Bapak Yusuf memberikan nasihat kepada Bapak Firaun untuk mencari orang yang bijaksana yang bisa mengatur keuangan. Jadi di dalam 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, mereka harus menabung, harus menyisihkan tuh dari hasil panennya, dari hasil ternaknya, semua selama 7 tahun kelimpahan itu harus menyisihkan beberapa persen yang akan digunakan atau yang akan disimpan ketika terjadi 7 tahun kelaparan adik-adik. Nah, itulah nafsiran mimpi yang diartikan oleh Yusuf terhadap mimpinya Firaun adik-adik. Maksudnya apa ya dari firman Tuhan pada hari ini? Kenapa di minggu yang lalu membahas tentang mimpi, minggu ini membahas juga dengan tentang mimpi adik-adik. Kira-kira apa ya? Iya adik-adik, Tuhan mau berpesan atau Tuhan mau berbicara kepada kita dengan berbagai cara adik-adik. Salah satunya adalah dengan mimpi. Itu contohnya ada terjadi kepada Yusuf dan juga Bapak Firaun adik-adik. Tuhan mau bilang, "Hei Firaun, akan terjadi 7 tahun kelimpahan di negaramu atau di tanah Mesir. Dan juga akan terjadi 7 tahun kelaparan di tanah Mesir. Maka persiapkanlah dirimu, persiapkanlah negaramu, persiapkanlah tanah Mesir untuk hasil dari kelimpahan tersebut akan digunakan untuk 7 tahun berikutnya." Tuhan juga pasti banyak cara. Gak hanya untuk orang yang kaya, untuk orang yang miskin. Gak adik-adik. Tuhan mau berbicara kepada semua orang, termasuk adik-adik dan kakak. Nah, kita mau belajar firman pada hari ini. Kita mau mendengarkan atau kita mau peka apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, kira-kira apa ya cara atau hal apa yang bisa Tuhan sampaikan, pesan Tuhan kepada kita? Salah satunya apa? Tadi ada ya, contohnya adalah mimpi. Kemudian apa lagi ya? Hal lainnya adalah Tuhan bisa berbicara kepada orang tua adik-adik. Mungkin adik-adik sedang bingung atau belum bisa memutuskan sesuatu. Kemudian ada orang tua adik-adik yang kita percaya itu adalah kepanjangan tangannya Tuhan adik-adik. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui orang tua adik-adik. Jadi ketika adik-adik bingung, ketika adik-adik tidak tahu apa yang harus adik-adik lakukan, ada orang tua yang bisa adik-adik tanyakan. Adik-adik bisa cerita ke adik-adik kalian, adik-adik bisa cerita ke orang tua kalian. Pasti orang tua akan memberikan pesan yang baik karena kita percaya pesan itu dari Tuhan. Terus dari siapa lagi ya Kak? Dari ketika di sekolah, Tuhan bisa berbicara kepada adik-adik melalui ibu guru atau bapak guru adik-adik. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan bapak dan ibu guru di sekolah. Kalau di gereja siapa? Banyak adik-adik. Ada bapak pendeta, ada bapak majelis, ada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita yakin dan percaya pesan Tuhan itu selalu baik adik-adik. Dan kita percaya Tuhan Yesus mau berpesan kepada kita atau ngomong ke kita, itu pesannya adalah pesan yang baik, pesan yang luar biasa. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau belajar sampai kita dewasa, kita mau belajar apa yang ingin Tuhan pesankan kepada kita, apa yang ingin Tuhan sampaikan nih kepada kita. Bisa caranya melalui mimpi, melalui orang tua, melalui bapak ibu guru, atau orang-orang yang menurut kita baik adik-adik.
Nah, adik-adik, sama seperti minggu lalu kita terus belajar tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan kita mau terus belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan satu lagi, Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan. Makanya kita harus terus belajar dan juga membaca kitab suci setiap harinya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, dan kakak punya ayat hafalan untuk minggu ini. Firman Tuhan untuk ayat hafalan di minggu depan dari 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dihafalin ya adik-adik. Semoga ayat hafalan bisa juga berarti untuk hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, hari ini kita udah buktikan bahwa ternyata Tuhan selalu punya waktu, selalu sediakan pesannya untuk anak-anaknya, supaya anaknya berjaga-jaga. Nah, hari ini kita juga mau belajar supaya kita berjaga-jaga. Kita mau ikutin apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau gitu sekarang kita mau angkat pujian kita sambil kita persiapkan persembahan kita, dan kita akan berdoa syafaat. Kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan. Katakan, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik sepertinya belum mengikuti ya. Kita mau nyanyikan ini lagi. Yuk, bersama-sama katakan Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita mau katakan ayat yang kedua. Katakan, Yesus berpesan. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Baik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada saat ini ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, juga kami boleh memuji nama Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, saat ini tersedia beberapa sedikit berkat yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi dupa yang harum untuk pelayanan Tuhan, dan Tuhan ini boleh dipakai gereja untuk memperluas kerajaan-Mu. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa supaya Tuhan berikan panjang umur, sehat, dan Tuhan berikan masa depan yang sangat begitu indah untuknya. Juga Tuhan, kepada kami di dalam kondisi pandemi saat ini, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berikan kesehatan, sukacita Tuhan di dalam keadaan dan kondisi apapun, karena kami mau yakin dan percaya Tuhan selalu punya pesan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus juga makasih Tuhan atas pelayanan yang hari ini boleh dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan yang berkati kehidupan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk menjadi lilin yang terang di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan juga berdoa Tuhan untuk gereja ini, untuk pelayanan, dan untuk setiap pelayan yang ada di dalam gereja ini. Tuhan yang berkati, tutup bungkus dalam nama-Mu ya Tuhan, supaya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja yang boleh dilakukan oleh para pelayan-Mu. Inilah doa kami yang kurang sempurna Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan melakukan kegiatan Hari Doa Sedunia Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati, persiapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan itu juga dapat membantu walaupun lewat dari doa untuk teman-teman kami yang berada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami yang kurang sempurna, biarlah kami boleh tutup dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke deh. Adik-adik, sekarang kita udah tiba nih di penghujung ibadah. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Tapi sekali lagi, jangan lupa bahwa hari ini kita sudah diberikan ayat hafalan. Kita udah belajar tentang Tuhan yang berpesan kepada Firaun dan Yusuf yang Tuhan mampukan untuk mengartikannya. Nah, adik-adik jangan cuma buka Alkitab dan dengerin dan mengingatnya hari ini saja. Tapi di hari-hari besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga harus tetap mengingatnya dan mempelajarinya. Oke? Oke, siap. Kita akan menyanyikan dari PKJ 183, Mari Sebarkan Injil ke Seluruh Dunia. Karena kita gak mau simpen pesan Tuhan di kita aja, kita mau sampaikan juga pesan Tuhan kepada orang-orang banyak, seperti Yusuf yang Tuhan mampukan. Yuk, kita angkat pujian ini. Katakan, mari sebarkan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Kita mau katakan ini dari awal. Katakan mari. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita masih mau angkat pujian ini. Coba dong kalian mau lihat semangatnya. Tepuk tangannya mana? Ya, mari sama-sama katakan. Mari sebarkan nama Yesus seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Oke, baik. Sekarang kita mau berdoa bersama. Kanafal pimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik, kita sudah di ujung ibadah pada hari ini. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Bapak Yusuf. Kemudian kita sudah memberikan persembahan dan kita sudah mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun dari minggu kemarin sampai minggu ini. Nah, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Mari lipat tangannya semua, tundukkan kepala, satukan hati kita, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur terima kasih. Pada hari ini kami anak-anak-Mu Bapa sudah fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berbahagia memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh bernyanyi bersama. Bapa, biarlah ibadah pada hari ini kami boleh persembahkan ke dalam tangan-Mu Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa, biar firman yang kami terima pada hari ini boleh kami aplikasikan ke dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, kami akan melaksanakan aktivitas kami lainnya. Tuhan yang menyertai hari ini sehingga menjadi hari yang baik, hari yang luar biasa, dan Tuhan yang selalu berikan kami kesehatan. Dan kami berdoa sehingga virus corona yang ada di dunia ini boleh cepat pulih, boleh cepat berlalu, dan kami boleh sama-sama berkumpul kembali satu sama lain tanpa ada batasan kembali Bapa.
Tuhan Yesusku, berkatilah kami dalam setiap aktivitas kami, dalam kegiatan kami. Tuhan yang menyertai dan kami persembahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang dari sempurna ini Bapa, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu dan sampai ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Dadah!